Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan taufiknya, atas segala kenikmatannya, di mana Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah memberikan kepada kita sebuah kenikmatan, yaitu bisa menghadiri majelis ilmi, sebuah kenikmatan yang senantiasa kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan kuat, senantiasa memberikan kepada kita semangat semisal ini, hidayah semisal ini. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya seseorang itu di dalam segala aktivitasnya, apalagi yang sifatnya tentang keagamaan, sifatnya untuk ibadah, untuk mengejar sebuah pahala, maka dia harus memiliki bekal. Dia harus memiliki bekal. Dan bekal itu masuk pada makna dia berilmu. Karena seseorang sebelum beramal, dia harus siapkan ilmu pada dirinya agar bekalnya benar, agar amalannya benar. Dan ini kalimat yang masyhur yang sering kita dengar, berilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal, sebelum berucap. Dan ini juga yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, di dalam bab. Ada bab namanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Karena benar sekali, seseorang kalau beramal tetapi tidak dilandasi ilmu, maka akan banyak salahnya, akan banyak kekeliruannya. Mungkin ada benarnya, tetapi tidak tepat juga, bahkan kadang tidak diterima walaupun amalannya benar, karena tidak dilandasi dengan yakin. Dia masih beramal di atas keraguan, di atas ketidakpastian. Oleh karena itu seseorang dia harus berbekal. Dia harus berbekal dengan apa yang dia inginkan dari sebuah kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan itu luas. Ketakwaan itu luas. Yang intinya Allah memerintahkan kita berbekal. Berbekal untuk sebuah kehidupan yang tiada akhir. Berbekal dengan ilmu-ilmu syar'i, dengan pedoman-pedoman yang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadisnya, hadis Nabi SAW. Termasuk apa yang akan kita hadapi di bulan depan ini, di kedepannya, ini di bulan Ramadan. Tentunya kita butuh bekal di situ. Kita jangan masuk bulan Ramadan dalam keadaan buta, tidak memiliki petunjuk. Jangan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita kosong dari perbekalan, sehingga kita akan letih atau capek. Dan orang yang berbekal sebelum melakukan amalan, sebelum melakukan pekerjaan, itu enak dia di dalam beramal, di dalam beraktivitas. Karena sudah ada bekal yang dia miliki, tidak pusing dia. Dan ini apa yang akan kita bahas
adalah sebuah bekal untuk menyambut bulan Ramadan. Kita akan bahas, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyinggung beberapa permasalahan yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Nah, tentunya permasalahan pertama, jadi kita sifatnya di dalam pembahasan ini hanya berupa kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan tentang Ramadan atau penyebutan inti-inti dari apa saja yang berkaitan tentang Ramadan dan pelakunya, yaitu yang berpuasa. Yang pertama kita akan menyebutkan beberapa masail yang berkaitan tentang syarat-syarat puasa dan siapa yang wajib yang berpuasa. Nah, maka di sini kita katakan yang wajib untuk melakukan puasa, yang sudah harus melakukan puasa adalah mereka yang muslim, baligh, aqil. Jadi dia seorang muslim jelas. Karena hanya seorang muslim yang diterima amalannya. Adapun orang kafir, bagaimanapun banyaknya amalan yang dia kerjakan, dari sholat, dari sedekah, bahkan dari puasa itu sendiri tidak diterima, tertolak dia. Demikian juga balik, karena orang yang masih bayi atau masih di bawah usia balik itu tidak dibebankan untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Dia sifatnya sunnah mereka, mumayyiz sunnah mereka melakukan ibadah. Adapun balik maka telah wajib bagi mereka. Akil yaitu berakal. Orang gila tidak dibebankan ibadah pada mereka. Dan orang yang gila dari awal atau tidak ada akalnya, misalnya ada orang yang memang dari sananya tidak berakal, nanti di akhirat baru akan ditanya. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia mereka terselamatkan dari atau mereka tidak terbebani dari amalan-amalan yang diwajibkan. Qadir. Kemudian yang wajib orang berpuasa adalah qadir, yaitu mampu. Yang mampu. Mampu pada makna dia bukan orang sakit, bukan orang tua, demikian juga bukan yang orang sedang hamil atau menyusui, yang kebanyakan mereka tidak mampu untuk berpuasa. Tetapi orang-orang kita sebutkan tadi ketika sudah mampu, ya, jadi orang sakit, dia sembuh, orang yang orang tua, mungkin ada kesanggupan padanya, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Muqimun, yang berikutnya adalah dia orang yang menetap di sebuah daerah, di sebuah negeri, bukan orang yang bersafar. Orang bersafar tidak wajib untuk berpuasa, walaupun dia sehat, walaupun dia anak muda. Tetapi kalau dia bersafar maka tidak diwajibkan, tetapi boleh untuk berpuasa. Dan itu yang lebih utama kalau memang tidak ada kesulitan yang dia hadapi. Baik. Kemudian ya, yang diwajibkan lagi adalah mereka yang tidak ada penghalangnya untuk berpuasa. Semisal orang haid sehat, berakal, muslim, dia mukim, tetapi terhalangi dari sebabnya karena dia haid. Demikian juga nifas. Wanita haid dan wanita nifas, kapan dia berpuasa maka haram hukumnya. Haram hukumnya mereka berpuasa. Tidak boleh dia paksakan berpuasa. Ya, dia bilang enggak apa-apa gini, karena saya mampu. Tidak. Itu ketentuan dari syariat ini. Seorang yang haid atau nifas tidak boleh berpuasa. Dan tentunya akan ada pembahasan khusus tentang wanita haid dan nifas dalam bab puasa. Dan seseorang, pembahasan berikutnya, orang meninggalkan puasa Ramadan pada dua keadaan. Kalau dia tinggal, jadi yang di atas tadi, syarat yang di atas tadi, kalau mereka meninggalkan puasa Ramadan, ya,
Maka ada dua keadaan. Kapan dia tinggalkan karena mengingkari tentang kewajiban puasa, atau dia enteng-entengkan, artinya dia sepelehkan apa itu puasa Ramadan. Ya, begini jadi bikin sakit dia orang atau semisalnya, maka dia kafir. Maka dia kafir karena dia mengingkari rukun dari rukun Islam, rukun dari rukun agama. Tetapi kalau dia meninggalkan karena malas saja, ya karena dia tidak mengingkari hal tersebut, dia mau tetapi belum diberikan semangat untuk mengerjakannya, maka ini hukumnya terjatuh pada dosa besar. Dia terjatuh pada dosa besar dan berada pada posisi yang sangat membahayakan karena dia tinggalkan rukun dari rukun Islam. Dia tinggalkan rukun dari rukun Islam. Baik. Permasalahan berikutnya yang telah kita sebutkan sebenarnya kemarin, seorang yang kafir di tengah Ramadan, apakah di hari Ramadan atau di pertengahan bulan, kalau dia masuk Islam, apa yang harus dia lakukan? Maka ini yang pertama yang perlu perhatikan, tentunya di keesokan harinya dia telah wajib untuk berpuasa. Walaupun dia bilang saya baru masuk Islam, tidak. Harus dia sudah wajib berpuasa. Tetapi di hari itu yang dia masuk, apa yang harus dia lakukan? Dua permasalahan. Apakah di hari itu termasuk hari yang harus dia qadha, ataukah di situ belum masuk kewajiban baginya untuk apa? Berpuasa. Nanti hari kedepannya. Wallahu ta'ala alam. Maka yang perlu dia perhatikan, yang pertama dia menahan. Dia menahan, sebagian para ulama dia katakan tidak boleh dia makan lagi. Baik. Yang kedua, dia tidak mengqadha di hari itu. Artinya tidak mesti dia ganti di hari itu. Misalnya dia masuk di puasa dalam satu bulan itu 30 hari misalnya. Dia masuk Islam di hari ke-10. Berarti sudah berapa puasa yang terlewatkan? 10. Berarti dia harus lakukan puasa berapa? 20 hari. Nah, apakah di hari yang dia masuk itu, di hari ke-10 itu, dia qadha ataukah masuk bagian yang tidak wajib seperti 10 hari yang lain? Paham di sini pembahasannya? Karena kalau dia qadha berarti harus 21 puasanya. Ataukah tidak mesti qadha? Wallahu a'lam. Nah, maka yang sebagian para ulama mengatakan tidak mesti diqadha di hari itu. Berarti kewajibannya adalah apa yang tersisa dari 20 Ramadan itu. Nah, ini juga berlaku bagi siapa? Anak kecil yang telah balik. Anak kecil yang telah balik misalnya di Ramadan, di usia langsung dia ihtilam begitu. Dia ihtilam kan menunjukkan sudah masuk, sudah balik kan? Jadi dia baliknya di 10 Ramadan. Tersisa 20 Ramadan. Apakah di hari ke-10 Ramadan itu dia harus mengqadha di waktu yang lain ataukah tidak? Maka jawabannya apa tadi? Sama dengan orang yang kafir masuk ke dalam Islam. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, bahwasanya tidak boleh seseorang itu berpuasa. Jadi yang wajib syarat tadi terpenuhi syarat-syaratnya, ada hal yang harus dia perhatikan, yaitu apa? Tidak wajib, tidak boleh seseorang itu berpuasa dalam keadaan dia ragu. Misalnya anggaplah besok bulan, anggaplah besok lusa sudah masuk Ramadan, tetapi dia bilang saya berpuasa saja besok hari. Yang sampai salah lihat tanggal orang, ya. Yang sampai salah perhitungan, maka apa? Maka tidak boleh dia berpuasa di hari yang ragu. Di hari yang ragu harus dia takkid. Ya, jangan bilang saya saja puasa saya besok deh. Yang sampai memang benar diketahui masuk Ramadan. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali dia punya kebiasaan bertepatan hari Kamis besok misalnya, maka boleh apa?
boleh dia berpuasa bukan karena sebab bulan Ramadannya, tetapi karena kebiasaannya dia berpuasa di Senin Kamis atau seterusnya. Atau seterusnya. Kemudian permasalahannya, ya, kapan seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan? Kapan seseorang itu dia berpuasa? Baik. Apakah ini kan istilahnya, apakah di dalam setiap negara itu ada matlaknya sendiri, ataukah satu dunia harus hanya memiliki satu matlak? Baik. Ini sedang pendapat di kalangan para ulama. Nah, ada yang mengatakan kalau sudah sebuah daerah, sebuah negara melihat bosnya hilal telah terbit, maka satu dunia sudah harus berpuasa. Pendapat kedua yang mengatakan kalau masing-masing memiliki matlak. Saudi beda matlaknya sendiri, Indonesia beda matlaknya sendiri, Malaysia beda matlaknya sendiri. Matlak artinya tempat terbitnya hilal. Ya, masing-masing bisa melihat. Wallahu alam, yang kuat yang kami pandang bahwasanya setiap negara itu memiliki matlak. Setiap negeri memiliki matlak. Maksudnya gimana? Kalau Saudi sudah melihat atau berpuasa di keesokan harinya misalnya, sudah terbit hilal mereka, maka Indonesia, masyarakat Indonesia tidak ada kewajiban mengikuti matlaknya mereka. Kita tetap tunggu keputusan dari pemerintah. Keputusan dari pemerintah, dan itu jelas di dalam hadisnya. Jelas di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya, sumu yawma tasumun, berpuasalah di hari yang mereka berpuasa itu. Kalian berpuasa di hari yang masyarakat sekitar kalian berpuasa, bukan masyarakat orang lain. Taib. Yang jadi masalah misalnya ada orang dia melihat hilal, dan dia yakin ini hilal Ramadan. Tetapi ketika dia sampaikan hal itu tidak diterima persaksiannya, apa yang harus dia lakukan? Maka kata para ulama, dia berpuasa sendiri. Dia berpuasa sendiri, tidak ribut-ribut. Karena dia bangun puasanya dari siapa? Ilmu. Karena dia sudah tahu, oh ini hilal sebenarnya. Tetapi ketika dia pergi melapor kepada pemerintah yang berwenang, saya melihat hilal, tetapi tidak diterima persaksiannya, maka wajib bagi dia berpuasa untuk dirinya sendiri saja, tanpa perlu dia ribut-ribut bahwa saya telah berpuasa, supaya untuk menghilangkan permasalahan di tengah masyarakat. Dan kalau sudah tiba waktu lebaran misalnya, maka dia tunggu lebaran bersama pemerintah. Anggaplah dia sudah berpuasa 30 hari. Ternyata pemerintahnya di tempatnya dia tinggalkan masih 29 hari, harus 30 hari. Berarti dia tidak berpuasa di hari ke-30-nya orang di situ, dia berlebaran nanti bersama masyarakat di situ. Baik. Kemudian, ya, permasalahan berikutnya, bolehnya seseorang itu yang mengucapkan kalimat-kalimat tentang tahniyah, semisal tahniyah, ya, selamat hari Ramadan, tidak ada masalah semisal itu. Ya. Bolehnya mengucapkan tahniyah sebagaimana Rasulullah SAW ketika akan datang Ramadan, Nabi katakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berberkah. Itu menunjukkan kegembiraan. Dia sampaikan kalimat itu kepada para sahabatnya sebagai bisyarah, kabar gembira. Sehingga kita pun boleh mengatakan kalimat-kalimat yang semisal sebagai antusias kita menyambut Ramadan. Nah, permasalahan berikutnya tentang niat. Jadi sudah berlalu syarat-syarat siapa saja yang boleh berpuasa dan kapan seorang itu berpuasa. Nah, dan bagaimana cara menyambut Ramadan.
Kita sudah buka sebenarnya cara menyambut Ramadan di pembahasan tamu yang dirindukan. Kemudian permasalahan berikutnya tentang niat, seputar niat. Nah, wajib bagi seseorang akan berpuasa itu dia berniat di malam hari. Dia berniat di malam hari. Man lam yubayyitu siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Kata Nabi SAW. Siapa yang tidak mempermalamkan niat puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Gimana maksudnya? Anggaplah sekarang kita berada di bulan di 30 Sya'ban. Kalau sudah 30 Sya'ban kan tidak ada keraguan besok hari apa? Ramadan. Tidak ada keraguan. Beda kalau masih 20 Sya'ban, 29 Sya'ban. Berarti masih ada kemungkinan esok harinya Sya'ban, 30 Sya'ban. Tetapi anggaplah sekarang kita berada di 30 Sya'ban, besok Ramadan. Nah, nanti kita boleh berniat bahwa saya ingin berpuasa itu di malam harinya. Jangan dia berniat di siang hari 30 Sya'ban. Bukan tempatnya di situ, tetapi apa? Di malam Ramadannya itu. Makanya kata Nabi, man lam yubayyitu siyam, siapa yang tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa di keesokan harinya sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Baik. Yang jadi permasalahan, apakah boleh kita meniatkan sebulan penuh? Kita bilang besok di malam hari misalnya, dan niat itu tidak dilapaskan ya, apa yang terbetik di dalam hati itu niat. Kita katakan saya berpuasa, niat puasa deh 1 bulan penuh untuk tahun ini. Apakah boleh semisal itu atau harus di setiap malam dia berniat? Hari ini sudah berbuka, besok puasa untuk besok lain niatnya, puasa untuk besok lusa lain lagi niatnya. Tiap malam dia berniat. Ini silang pendapat di kalangan para ulama. Wallahu alam, yang kami pandang yang kami pandang dekat dari hak adalah boleh baginya berpuasa sekaligus dalam sebulan pun. Boleh baginya berpuasa dalam sebulan sekaligus dia niatkan itu. Hanya saja dia perlu perhatikan, kalau niatnya semisal itu, maka kapan pernah terputus puasanya, maka dia perbaharui niatnya. Misalnya dia bersafar, kan kemudian dia tidak berpuasa, berarti sudah tidak tersambung niatnya yang kemarin. Atau dia pernah sakit, yang pokok pernah tidak puasa di hari Ramadan itu, maka wajib di malam harinya dia perbaharui niatnya lagi. Wajib di malam harinya dia perbaharui niatnya lagi. Tetapi tentunya kalau dia ingin berniat tiap malam, maka itu lebih keluar dari silang pendapat. Taib. Wallahu ta'ala alam. Kemudian seseorang di dalam niatnya itu tidak boleh ada keraguan. Atau seseorang ketika dia berpuasa, tidak boleh niatnya itu berubah-berubah. Atau tidak boleh dia berniat membatalkan puasanya. Semisal, jadi ada permasalahan niat, ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, misalnya hari ini saya berpuasa. Maka saya bilang di dalam hatiku, saya berbuka saat ini. Dia tekankan kalimat saat ini dalam hatinya. Walaupun dia tidak minum atau makan, maka ketika itu dia telah berbuka. Ya, walaupun dia tidak minum atau dia batalkan niatnya, jamidah tidak jadi. Sebab telah berbuka. Dia telah berbuka dengan itu, telah membatalkan puasanya. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kapan dia bilang? Nanti 1 jam ke depan bisa saja saya buka. Artinya masih di siang hari tuh. Misalnya nanti kalau masih begini keadaan tuh, mungkin 1 jam kemudian saya berbuka. Kapan belum sampai 1 jam misalnya dia tarik niatnya, maka tetap syah puasanya. Tetapi kapan sudah 1 jam kemudian dia belum tarik niatnya, maka sudah batal puasanya.
sudah batal puasanya. Karena apa? Tergantung niatnya tadi. Innamal a'mal binniyat. Yang ketiga permasalahan niat. Yang ketiga permasalahan niat. Kapan dia bilang kalau ada air minum saya lihat di depanku atau saya dapat, maka saya akan berbuka puasa. Tetapi ternyata di sepanjang hari dia tidak dapatkan air minum itu, maka tidak batal puasanya. Maka tidak batal puasanya. Keadaan keempat, permasalahan keempat tentang niat. Kapan ada orang dia berpuasa, saya batalkan puasaku. Jangan milih, batalkan tidak. Jangan balik. Kapan dia ragu pada permasalahan itu, maka asalnya tetap puasanya, tetap syah puasanya. Karena dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi hati-hati ya pada permasalahan niat. Innamal a'mal binniyat. Taib. Jadi jelas ya pada permasalahan niat. Yang pokok niat Ramadan itu di malam hari, bukan di pagi harinya atau di siang harinya. Berbeda kalau niat puasa sunnah. Maka niat puasa sunnah boleh di pagi harinya selama dia belum makan sesuatu. Selama belum makan sesuatu yang mengenyangkan. Kemudian yang perlu diperhatikan, bahwasanya kadang ada orang dia berkata, saya lupa niat tadi malam, tetapi dia makan sahur. Nah ini sebenarnya dia tidak apa? Ini sebenarnya dia sudah niat untuk berpuasa. Kenapa? Karena buktinya dia makan sahur. Orang makan sahur kebanyakannya apa maksudnya untuk berpuasa. Maksudnya untuk berpuasa. Sehingga kalimat saya lupa niat tadi malam. Tidak, hakikatnya dia telah berniat. Karena qarinahnya dia bangun makan sahur. Dia bangun makan sahur. Kemudian ya, apakah seseorang kalau tidak makan sahur itu tidak boleh berpuasa atau tidak syah puasanya? Syah puasanya. Karena makan sahur adalah sunnah, bukan syarat dari puasa. Karena kalau syarat artinya kalau tidak makan sahur berarti tidak syah puasanya. Nah, tidak. Yang tepatnya makan sahur adalah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga orang tidak makan sahur tidak boleh seseorang untuk tidak berpuasa. Permasalahan berikutnya masih berkaitan tentang sahur atau masih berkaitan tentang permasalahan tersebut. Ada orang, ada orang yang pingsan. Ada orang yang pingsan. Bagaimana keadaan orang pingsan? Bagaimana keadaannya orang pingsan? Apakah syah puasanya atau tidak? Maka ada dua keadaan. Kalau dia sempat, jadi ini dia sudah niat ya, dia sudah niat untuk berpuasa di keesokan harinya. Beda kalau tidak berniat, sama saja jadi orang tidak berniat di malam hari jelas tidak ada puasa baginya, wajib mengqadha ya. Dan dia berdosa ketika itu karena tidak berpuasa, tetapi tetap dia harus qadha puasanya. Artinya memang dia tidak berniat untuk berpuasa keesokan harinya, maka tidak syah puasanya walaupun dia berpuasa di hari itu. Dan harus mengqadha di waktu yang lain. Nah sekarang permasalahannya bagaimana jika orang sudah berniat puasa tetapi dia pingsan, ya? Dia pingsan tidak bangun dari sahur. Nah ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia bangun di sebagian hari dari pingsannya itu. Jadi dia pingsan di pagi hari, dia bangun di sore-sore harinya. Maka puasanya syah insyaallah taala. Ini menurut pendapat
jumhur fuqaha. Taib. Kemudian siapa yang dia pingsan dari fajar, ini dari terbitnya fajar sampai malam tidak pernah bangun-bangun, maka para ulama menyebutkan tidaklah syah puasanya. Walaupun dia maksudkan telah berniat, walaupun dia telah berniat di Dia berniat di puasanya tersebut, di malam harinya tersebut. Taib. Mengapa? Karena dia dianggap tidak berakal ketika itu. Dia dianggap tidak berakal. Allahu ta'ala alam. Jadi dua keadaan bagi orang pingsan ya. Bagaimana keadaannya orang yang pingsan sepanjang bulan Ramadan dan dia terbangun di hari berikutnya, setelah hari Syawal misalnya, maka para ulama menyebutkan dia wajib mengqadha yang sebulan itu. Dia wajib mengqadha yang sebulan itu. Baik. Kemudian berkaitan tentang, jadi kita pembahasan ini apa yang kita bisa uraikan ya karena waktu yang singkat, jadi kita acak pembahasan kita. Nah, di antara hal yang boleh seseorang itu untuk berbuka, taib, sebagaimana kita katakan tadi, ketika dia sakit, ya boleh untuk berbuka. Keadaan orang sakit yang boleh untuk berbuka adalah sakit yang ketika dia berpuasa mendatangkan bahaya. Sakit yang ketika dia berpuasa mendatangkan bahaya. Adapun cuma sakit gigi atau sariawan atau sakit kepala, maka ini bukan hal yang dengannya dikatakan sakit yang boleh berbuka. Bukan. Atau lagi patah tangan, ya, luka karena habis minum bola, sakit sekali, kesleo, sakit memang, itu urusannya. Dapat suruh minum bola di bulan Ramadan, tidak ada hubungannya antara perut dengan kakinya. Nah, karena kalau dia berpuasa juga tetap kuat, ya, tidak berpuasa tetap sakit, puasa tetap sakit. Jadi yang dikatakan boleh sakit yang boleh dia berbuka adalah yang ketika dia berpuasa membahayakan dirinya. Baik. Kemudian juga di antara hal yang kita katakan boleh bagi seorang itu berbuka, bagi para pekerja berat yang ketika dia berpuasa ada masyaqqah, ada kesulitan sekali. Ya, semisal anggaplah para pekerja lapangan begitu di terik matahari. Yang kapan dia lanjutkan kan dimaklumi, ketika panas kan itu bagaimana seseorang bisa dengan cepat haus. Kapan dia lanjutkan puasanya akan membahayakan apa? Bisa jadi dehidrasi, ya, dehidrasi yang parah. Nah, ini diperbolehkan baginya untuk berbuka tidak berpuasa, dan dia qadha dia puasanya tersebut di hari-hari yang lain. Adapun pekerja keras tetapi ruangannya ber-AC, ya, atau di kantoran, apa kerjamu? Kerja keras. Apa itu? Pikiranku, ya, pening sekali kalau saya kerjakan ini. Ya, itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Sama-sama pekerja keras tetapi beda tempatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang tua? Orang tua kan ada dua jenis. Ada yang masih mampu untuk berpuasa, ada yang tidak. Nah, orang yang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, itu dia tidak qadha,
Nah, tetapi yang ada adalah memberi makan. Dia memberi makan. Jadi ada orang yang seorang tua memang sudah tidak mampu. Jadi kewajibannya bukan mengqadha, tetapi dia memberi makan yang dikenal dengan fidyah. Fidyah itu ukurannya apa? 1 sok type, atau kalau sekarang itu 1,5 kilo. Itu fidyah per orang. 1,5 kilo. Jadi setengah sok ya, setengah sok. Nah, karena 1 sok itu 3 kiloan. Jadi takaran fidyah itu 1,5 kiloan. Boleh dengan bahan pokok langsung, misalnya beras, dan boleh dalam bentuk makanan yang sudah jadi. Kita berikan kepada orang-orang miskin, atau kita panggil orang miskin, kemudian kita sebanyak puasa yang kita tinggalkan jumlahnya, kemudian kita beri makan mereka sampai mereka kenyang. Maka itu telah terbayarkan fidyah kita, atau terbayarkan tunggakan dari kewajiban kita, seperti orang tua tadi yang sakit. Nah, demikian juga orang sakit. Orang sakit itu kan tak pandang, kadang tua, kadang muda. Sakit itu ada 2 keadaan. Sakit ada 2 keadaan. Kalau sakitnya adalah hal yang diharapkan kesembuhan baginya, maka kewajibannya dia tunggu sembuh baru dia qadha. Dia tunggu sembuh baru dia qadha. Misalnya ada orang divonis sakit ini tidak boleh puasa, tetapi ditaksir oleh ahli dia bisa sembuh sekitar 3 tahun dengan rutin mengkonsumsi ini. Maka dia tunggu 3 tahun itu. Baru setelah itu dia ganti puasanya 3 tahun. 3 bulan. Karena 3 tahun ada puasa 3 bulan itu. Tetapi kalau orang sakit yang dia tidak diharapkan kesembuhannya lagi, dan ini sudah dikatakan oleh dokter ahli, tidak ada yang harapan sembuh ini Pak. Kapan dia paksakan puasa sebab membahayakan kesehatannya. Maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Kewajibannya membayar fidyah. Baik. Apakah fidyahnya boleh langsung? Ini dia ketentuan cara membayar fidyah. Ketentuan cara membayar fidyah. Ketentuan cara membayar fidyah itu, yang pertama, dia tidak boleh membayar fidyah langsung mendahului puasa. Misalnya dia sudah tahu, saya ini tidak bisa puasa 30 hari ke depan. Langsung dia bayar sekaligus 30, itu 30 bungkus nasi dos misalnya. Padahal belum dia lewati. Ini tidak diperbolehkan. Jadi yang dia harus bayar fidyah adalah di hari puasa yang telah berlalu, yang telah terlewati. Kalau baru 1 puasa, maka harus 1 saja yang dia bayar. Tidak boleh bilang asa double nih. Dia 3 kali, karena besok saya yakin tidak bisa puasa. Baik. Yang kedua, apakah boleh kita misalnya 30 puasa kita yang tidak kita lakukan, artinya 30 kewajiban kita yang kita tinggalkan. Apakah mesti 30 orang miskin, ataukah bisa cuma 10, ataukah demikian dan demikian? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Hanya solusi yang terbaik yang saya pandang, dia berusaha dulu cari 30 orang miskin itu. Ya. Kapan memang tidak ada, maka boleh dia beri. Misalnya hanya 10 orang miskin saya dapatkan, maka boleh dia beri. Jadi 1 orang miskin berapa? 3. Begitu. Nah, atau boleh kurang dari hal itu. Tidak mesti sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Baik. Apakah boleh diuangkan? Nah, ini yang jadi polemik juga. Apakah boleh langsung kita kasih pakaian miskin itu 20.000? Di zaman Nabi, di zaman sahabat itu sudah ada dinar, sudah ada dirham. Dan dinar serta dirham itu nilainya besar dibanding mata uang kita. Bersamaan dengan itu, Nabi tidak pernah memberikan langsung kepada orang miskin itu fidyahnya berupa mata uang. Artinya harus makanan pokok sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Taib. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masih berkaitan tentang fidyah. Yang kita beri fidyah juga bukan orang yang wajib kita nafkahi. Misalnya orang tua kita miskin misalnya, atau anak kita.
Ya, sama dia bisa saya kasih deh supaya tidak kemana-mana ini anu tuh. Mumpung juga tidak apa, ya mumpung juga istilahnya biar tidak repot lagi saya tanggung nanti saya carikan makanan lain, tidak. Ya, walaupun orang tua kita miskin atau anak kita miskin, maka dia adalah hal yang wajib kita tanggungi, maka tidak boleh kita berikan fidyah kepada mereka. Tidak boleh kita berikan fidyah kepada mereka. Termasuk kakek misalnya, yang kita tanggungi nafkahnya. Kalau kita tanggung, adapun saudara, kalau kita tanggung maka tidak kita berikan, tidak boleh juga kita berikan apa? Fidyah. Tetapi kalau bukan yang kita bukan kita yang menanggungi hidupnya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Demikian juga ya, bagaimana hukum puasa orang yang hilang akal ini, orang tua yang pikun, orang tua yang pikun. Maka orang tua yang pikun itu sama dengan orang apa? Orang tidak berakal. Orang tidak berakal wajib puasa atau tidak? Hah? As'alukum. Wajib atau tidak berakal? Tidak. Terus apa yang harus dia lakukan? Berfidyah? Tidak. Tidak ada berfidyah karena tidak ada kewajiban, sama dengan orang tidak berakal, belum dikenai beban. Nah, sebagaimana orang pikun juga. Baik. Allahu taala alam. Kemudian bagi mereka-mereka yang memiliki apa? Memiliki tanggungan puasa atau tanggungan kafar, dua hal. Jadi ada dua keadaan ya. Ada dua keadaan. Orang yang pertama, orang memiliki tanggungan puasa. Habis sakit misalnya. Habis sakit dia sembuh. Berarti ada apa? Qada'nya. Kemudian dia meninggal. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini ya disebutkan, kalau orang sakit tersebut, misalnya hari ini dia dia sudah sembuh, 3 hari kemudian masa pemulihan, dan di hari keempat atau di hari kelima dia telah meninggal. Artinya memang belum ada kesempatan sama sekali untuk mengqadha puasanya. Maka para ulama mengatakan tidak ada qadha baginya. Tidak ada qadha baginya. Baik, karena dia tinggalkan qadhanya bukan karena bermain-main. Tetapi karena tiba-tiba tidak ada kesempatan. Artinya tidak ada momen yang dengannya dia harus mengganti puasanya. Baik. Kemudian keadaan kedua, dia sudah sembuh. Dan ada kesempatan untuk membayar qadhanya. Hanya ketika itu dia belum melakukan. Dia bilang nanti bisa saja di ke depan dulu. Beberapa bulan ke depannya. Ternyata dia meninggal. Maka apa harus dilakukan? Maka ini dibayarkan puasanya. Digantikan puasanya. Kalau tadi yang pertama digantikan atau tidak? Tidak. Keadaan kedua digantikan. Siapa menggantikannya? Ahli warisnya. Yani siapa yang berhak mendapatkan warisannya, dia berhak menggantikan puasanya. Yang membayarkan puasanya. Apa hukumnya si wali menggantikan puasanya yang ditinggal? Hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya ketika si wali ini dia tidak menggantikan puasa orang tuanya, maka tidak berdosa dia. Hanya saja tidak berbakti, ya. Tidak berdosa tetapi tidak ada makna bakti kepadanya. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya yang harus membayar fidyah. Kalau orang ini orang miskin, apakah gugur keharusannya membayar fidyah? Maka jawabannya tidak gugur. Dia tunggu sampai dia mampu. Taib. Ini juga berlaku bagi kafarah, sama. Kalau orang kafarah yang kewajibannya dia harus bayar orang miskin, maka kalau dia orang tidak mampu, dia tunggu sampai dia mampu.
Ya tunggu sampai dia mampu. Permasalahan berikutnya kalau dia meninggal, maka tidak ada kewajibannya. Karena memang hidupnya saja sudah tidak mampu, bagaimana lagi ketika dia meninggal, maka tidak ada kewajibannya. Tetapi ketika di masa hidupnya ada kemampuan membayar fidyah, hanya saja dia undur. Maka ketika dia meninggal, maka dibayarkan fidyahnya. Siapa membayarkannya? Sama, walinya tadi. Ya, walinya tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, ya, seseorang yang belum dia undur kewajibannya, karena asalnya boleh tadi mengundur berfidyah, mengundur qada. Permasalahan berikutnya, kapan batas mengundur tersebut? Nah, batasnya adalah sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kapan lewat itu maka berdosa. Tetapi masih memiliki kewajiban dia bayar fidyahnya atau qadanya. Masih memiliki kewajiban dia bayar fidyahnya atau qada. Paham di sini? Nah, kalau saya bertanya ulang kira-kira kalian bisa jawab? Hah? Kalau saya bertanya ulang, bisa kalian jawab? Baik, ayo fokus. Pertemuan kita hanya beberapa saat, insyaallah sisa beberapa jam. Jadi saya cari pembahasan yang bisa diamalkan di masa ini ya, yang bisa tergambarkan. Kemudian permasalahan berikutnya, orang yang tertidur sepanjang hari, ya, misalnya dia di malam hari dia harus konsumsi obat, ya, anggaplah obat tidur karena dia memiliki sakit yang sulit untuk tidur. Nah, ketika itu dia bangun untuk sahur, di tengah sahurnya tiba-tiba dia tidur, ya, dan dia terbangun sampai malam hari. Apakah puasanya syah atau tidak? Maka jawabannya puasanya syah. Karena dia tidur itu beda dengan pingsan. Tidur itu masih ada akalnya ya. Dia tidak mengerjakan sholat kalau begitu, dia sholat ketika dia terbangun. Kemudian kita masuk kepada tentang keadaan wanita. Ya, yakni wanita haid dan wanita nifas. Wanita haid itu sama dengan nifas. Kebanyakan hukum tentang haid dan nifas sama. Perbedaan mereka hanya jumlah harinya, kemudian ada hukum-hukum yang terkait tentangnya. Kalau nifas masuk pada bukan pada masa iddah, demikian juga haid dia masuk pada masa iddah dan lain-lain. Hanya berkaitan tentang hukum puasa, maka secara umum mereka sama.
mereka sama. Taib. Di sini dikatakan ya, ini haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Itu sisi kesamaannya. Hanya saja perbedaannya, haid itu jelas ketika dia tidak berpuasa maka mengqadha. Tidak ada pilihan lain. Adapun nifas ini berkaitan tentang Tentang kehamilan dan menyusui, ya. Tentang kehamilan dan menyusui. Baik. Yang saya ingin tekankan tadi, wanita hamil dan wanita menyusui. Wanita hamil dan wanita menyusui asalnya boleh berpuasa. Kalau haid memang tidak boleh. Hamil dan menyusui asalnya boleh berpuasa. Tetapi kalau dia khawatirkan dirinya atau dia khawatirkan anaknya dalam kandungan atau yang sedang menyusui, maka boleh baginya tidak berpuasa. Boleh baginya tidak berpuasa. Sehingga pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan di hari-hari berikutnya setelah habis Ramadan? Apakah mereka membayar fidyah atau akan mengqadha puasanya? Ini puluhan pendapat di kalangan para ulama. Ada silang pendapatnya sampai puluhan. Tetapi semuanya kembali pada 3 permasalahan. Yang pertama ada mengatakan hanya mengqadha, yang kedua ada mengatakan hanya membayar fidyah, yang ketiga ada mengatakan bayar qadha sekaligus bayar fidyah. Baik. Jumhur ulama mengatakan dia mengqadha. Yani dia ganti puasanya. Tetapi yang warid dari sahabat semisal Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sahabat yang lain, mereka mengatakan bayar fidyah. Dan tidak ada mengingkari ucapan para sahabat ini di kalangan sahabat itu. Sehingga wallahu a'lam, kalau ana ditanya pribadi, apa yang harus dilakukan bagi wanita hamil dan wanita menyusui? Apakah bayar qadha atau bayar fidyah? Maka saya jawab dia bayar fidyah. Kalau saya yang ditanya. Karena itu yang paling mudah dilakukan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ketika Nabi SAW diberikan dua pilihan, maka Nabi mengambil yang paling mudahnya. Artinya kalau dibenarkan di dalam syariat, ya. Bukan mengambil yang paling mudahnya tetapi bertentangan dengan syariat. Baik. Tetapi kalau ingin keluar dari silang pendapat, maka dia berqadha sekaligus bayar fidyah. Nah, sekarang permasalahannya, wanita hamil atau wanita menyusui tadi, itu kan karena melahirkan kan harus melalui proses nifas. Nah, seseorang nifas di Ramadan, jadi di 1 Ramadan dia nifas, jadi otomatis sudah tidak boleh berpuasa. Jadi kedepannya akan ada 30 hari. 30 hari dia tidak berpuasa. Jadi di hari pertama puasa dia sudah nifas. Otomatis di hari setelahnya pasti tidak akan berpuasa karena 40 hari kemungkinannya. Dalam keadaan wanita nifas itu juga menyusui, ya kan? Apa harus dilakukan? Apakah dia bayar fidyah atau qadha? Ini kembali ke awal tadi. Nifas itu sama dengan haid. Jadi asalnya dia diambil sebagai wanita haid, dihukumi wanita haid, bukan wanita menyusui. Berarti dia harus membayar qadha puasa. Kalau kita pegang pendapat bahwasanya wanita menyusui membayar fidyah. Tetapi kalau kita pegang pendapat itu, hanya saja dia sekarang di masa nifas di Ramadan, maka yang ada hanyalah membayar qadha, bukan diberi pilihan bahwasanya dia fidyah karena menyusui, tidak. Asalnya dia dihukumi nifas. Dia dianggap nifas, bukan menyusui. Paham di sini sisi perbedaannya? Kenapa? Tidak. Nifas kan setelah melahirkan.
Ya kan? Ada yang menyusui, ada yang tidak. Sekarang pertanyaannya antum yang tidak menyusui. Tidak, ini yang menyusui. Jadi kan maksudnya dia nifas tetapi menyusui juga. Kan gitu. Paham tidak? Wanita nifas kan melahirkan kan? Otomatis dia sudah menyusui juga. Ya tak? Nah, di sini kan ada dua permasalahan. Ini dia wanita ini nifas sekaligus menyusui. Apa yang berlaku pada dirinya? Hukumnya tentang puasanya, ya kan? Nifas kan dihukum seperti apa tadi? Haid. Haid kan hanya mengqadha, dari pilihan lain. Dalam keadaan dia ini apa? Menyusui juga. Yang mana hukum harus kita ambil? Apakah dia dianggap sebagai hukum wanita menyusui yang bayar fidyah saja, ataukah dia dihukum wanita nifas? Maka kita bilang dia dihukum wanita nifas. Sehingga yang ada pada diri dia adalah mengqadha puasa. Bisa dipahami maksudnya? Kan ada dua hukum yang berlaku padanya. Ada dua hal yang bisa kita datangkan padanya. Dia sebagai wanita nifas atau dia sebagai wanita menyusui. Ya kan, kalau wanita menyusui kan tadi apa? Kalau kita pegang pendapat hanya berapa? Fidyah. Dalam keadaan kalau wanita nifas dia sama dengan haid. Maka apa? Mengqadha. Bisa tidak hanya menyusui tanpa nifas, bisa keadaannya. Semisal orang nifas di bulan Rajab, ya kan? Selesai di bulan Sya'ban semisal ini. Dia menyusui di bulan Ramadan, berarti dia dihukumi menyusui. Tergambar begitu. Nah, jadi yang permasalahannya orang yang melahirkan di bulan Ramadan itu, Ji. Adapun yang melahirkan di bulan yang lain, maka tentunya masa nifasnya di bulan itu. Ya, karena batas nifas kan 40 hari. Misalnya dia nifas di Rajab tadi, otomatis habis nifasnya di Sya'ban. Ketika masuk ke Ramadan dia masih apa? Menyusui. Berarti dia dianggap apa? Menyusui. Tetapi kalau dia nifas di bulan Ramadan, sekaligus menyusui di bulan Ramadan, apa diikuti? Apa dipegang tadi? Qadha, itu karena dia dihukum sebagai wanita nifas atau wanita haid. Taib, wallahu a'lam. Bisa tidak menyusui dengan bertemu dengan wanita haid? Bisa kan? Nah, sekarang dia dianggap apa kalau begitu? Ada orang menyusui di bulan Ramadan, masa nifasnya telah berlalu. Dia menyusui di bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan datang waktu haidnya juga, 7 hari. Dia dianggap apa sekarang? Wanita haid atau wanita nifas? Wanita haid atau wanita menyusui? Wanita haid. Karena itu asalnya. Jadi 23 hari bayar fidyah, 7 hari mengqadha. Paham di situ? Baik. Itu kesimpulan tentang wanita haid dan wanita hamil dan wanita menyusui. Permasalahan sekarang, gimana seseorang kalau wanita itu berhenti haidnya di tengah siang hari Ramadan. Ini sudah kita katakan bahwasanya dia dianjurkan untuk menahan puasa, menahan diri dan tidak makan. Tetapi tidak haram baginya untuk tetap makan. Karena sudah tetap berlaku kewajiban tetap berlaku di hari itu, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Tetap berlaku di hari itu dia tidak wajib untuk berpuasa. Iya, dia suci di siang hari. Berarti dianjurkan oleh para ulama, bahkan ada yang mengatakan diwajibkan dia tidak makan setelahnya.
Artinya dia tahan diri untuk tidak makan, tetapi tidak teranggap puasa dia. Hanya saja apa? Dia tidak boleh makan sebagai bentuk pemmuliaan kepada bulan Ramadan. Hanya di waktu lain dia qada puasanya. Di waktu lain dia tetap qada puasanya. Baik. Bagaimana jika seorang itu suci dari haidnya di waktu subuh, di waktu fajar, tetapi dia belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar? Ya kan? Kalau tadi kan suci di siang hari, berarti sejak awal pagi harinya tidak puasa memang nih. Nah, ini dia suci di subuh hari, tetapi dia belum mandi melainkan setelah terbitnya fajar. Kalau dia suci di subuh hari baru mandi seketika itu kan jelas kewajibannya untuk apa? Berpuasa. Tetapi ini dia suci di subuh hari, dia mandi setelah terbitnya fajar. Dia mandi misalnya sekitar 10 menit atau 15 menit setelah adzan subuh. Apakah puasanya sah ketika itu? Maka jawabannya puasanya sah. Puasanya sah. Ini sebagaimana apa yang terjadi di Rasulullah SAW. Dan ini juga hukum yang lain, yaitu orang yang junub di subuh hari, di waktu sahur, tetapi nanti mandi setelah terbitnya fajar. Maka dua keadaan ini tetap wajib berpuasa dan puasanya sah. Paham di sini? Jadi mandi wajibnya setelah terbit fajar. Mandi wajibnya setelah dikumandangkan adzan. Maka keadaan dua orang tadi ini, wanita yang suci di subuh hari dan seseorang yang junub di subuh hari, nanti mandinya setelah terbitnya fajar, setelah adzan dikumandangkan, maka dia tetap wajib berpuasa dan puasanya sah. Baik. Ada permasalahan, seorang wanita kadang dia rasakan ada darah yang mengalir di kemaluannya. Memang masa-masa haidnya misalnya. Tetapi dia belum keluar dia hanya merasakan belum ada darah yang keluar. Belum ada darah yang nampak, hanya merasakan ini ada darah haid misalnya. Nanti kelihatan itu darah, keluar darah ketika sudah waktu berbuka. Apakah puasanya ketika itu syah atau tidak? Maka jawabannya puasanya syah. Karena nanti darah keluar setelah waktu berbuka. Setelah waktu berbuka. Kemudian ada darah yang lain yang ditimpa oleh wanita, namanya darah istihadhah. Darah istihadhah. Di mana istihadhah ini dia adalah darah yang bukan haid dan juga bukan darah rusak, ya darah fasid. Taib. Ala kulli hal, istihadhah tidaklah menghalangi seorang wanita untuk sholat dan berpuasa. Artinya apa? Wanita ditempa penyakit istihadhah atau sakit istihadhah, maka tetap wajib berpuasa dan wajib sholat. Wajib berpuasa dan wajib sholat. Hal yang perlu dipahami, ya, misalnya seseorang itu dia bersafar. Baik. Bersafar itu adalah hal yang diperbolehkan untuk apa? Tidak berpuasa. Apakah boleh juga mereka itu melakukan hubungan badan? Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena apa? Karena yang dilarang hubungan badan pada Ramadan bagi orang berpuasa. Tetapi bagaimana seseorang, ya, jika mereka maksudkan itu bosnya ingin melakukan hubungan badan, kalau begitu kita bersafar saja. Kalau itu maksud mereka, maka ini haram bagi mereka, dan kapan mereka melakukan hubungan badan maka mereka berkafarah.
Karena ada hila di situ, ada hila. Baik, ada tipu-tipu di situ. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dia berdosa dan tetap membayar kafarah. Wallahu taala alam. Dan bagaimana ya definisi dari berhubungan badan? Ya, wallahu alam, saya sebut sedikit. Definisi dari dikatakan telah berhubungan badan itu apabila apa kepala dari timba itu telah masuk seluruhnya. Adapun kalau masih bersentuhan dengan air, sedangkan kalau bahasanya kita masih bercium-cium, makanya belum dikatakan hubungan badan. Tapi kalau kepala timbanya sudah masuk, walaupun tidak seluruhnya, tetapi kepala timbanya pun sudah masuk, maka sudah dikatakan hubungan badan dan wajib untuk membayar kafarah. Adapun baru setengahnya kepala timbanya masuk, nah, itu belum dikatakan berhubungan badan. Baik. Ada pertanyaan yang berkaitan tentang puasa? Taib. Apa hukumnya seorang wanita haid yang ingin beriktikaf di dalam masjid? Apakah boleh jika dia mengikuti pendapat ulama yang berpendapat bolehnya wanita haid memasuki masjid? Nah, boleh. Ya. Seorang wanita boleh dia beriktikaf di masjid. Apakah apakah apa? Apakah dia yang pastinya dia harus masjid itu harus aman dari fitnah. Jadi para wanita apa istri-istri Nabi itu, nah itu ada masjid khususnya mereka untuk beriktikaf, tidak campur baur dengan laki-laki, tidak campur baur dengan laki-laki. Semisal ini anggaplah ada iktikaf di sini laki-laki, di sini baru berhijab situ, maka itu tidak cocok. Laki-laki iktikaf sini baru wanita di situ, maka itu tidak cocok. Wallahu a'lam. Jadi insyaallah taala boleh ya bagi wanita. Ada lagi? Kalau wanita nifas, dia dapat bulan Ramadan itu dalam kondisi keluar darah itu, kalau itu tidak menyesal juga. Iya. Itu dia wajib hanya memotong. Iya. Kalau hanya menyusui saja, dia tidak. Iya. Jadi mau diperjelas saja. Jadi yang saya jadi kan wanita hamil dan menyusui ada beberapa pendapat, ya kan? Tetapi yang kita katakan kalau ada ditanya maka dia berfidyah. Tetapi ketika bertemu antara nifas dengan menyusui, dan ini memungkinkan terjadi kan di awal-awal kelahiran kan pasti nifas itu wanita, dan nifasnya di bulan Ramadan atau proses melahirkannya di bulan Ramadan, maka dia dapat ya Pak, dia harus membayar, dia mengqadha puasa karena dia teranggap nifas. Tetapi bisa tergambar misalnya dia nifas di bulan Sya'ban, di tanggal awal Sya'ban, dan dia berada di bulan Ramadan dan keadaan nifas 10 hari tentunya, ya kan? Sisanya menyusui, jadi 10 hari qadha, 20 hari fidyah. Baik. Baik. Jadi kalau kita ada rasa kalau kita lihat dia sehat, dia tidak sanggup tidak berpuasa. Jadi maksudnya dia itu sedang membayar ya, tapi dia dalam bayar bisa tambah ke tempat yang ada negatif atau diserang berangkat anu punya. Ada orang fisiknya sehat, tetapi dia tidak mampu. Ini orang tua
Hah? boleh minta bantuan. Cuma dia masih konsumsi obat sampai sekarang. Kata dokter, ada harapan sembuh atau apa? Kalau masalah sembuh Ada. Jadi dia tidak berpikir, dia harus tunggu sampai masa kesembuhannya datang. Jadi karena dia proses minum obat, artinya memang diharapkan kesembuhan, ya kan? Berarti dia tunggu sampai sembuh, dia tidak berpikir. Kalau dia belum sembuh sampai dia meninggal, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya. Tetapi kalau dia sembuh di tahun yang berikutnya atau 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya, maka dia kodok dari apa yang dia lewati di bulan Ramadan di hari sakitnya. Dia tidak boleh langsung berpikir karena masih ada harapan untuk sehat. Hah? Orang tua sudah renta artinya dia ajis, tidak mampu mau berpuasa. Walaupun dia tidak sakit. Sakit itu kan artinya dia sudah tidak mampu, ibarat tidak mampu. Jadi orang tua itu ada yang sakit dan ada namanya memang tidak mampu. Artinya kalau dia tidak sakit, sehat, hanya kalau berpuasa tidak mampu memang, karena memang sudah lemah fisiknya. Maka ini dia berfidyah. Hah? Itu yang ada maksud. Nanti kalau udah berpuasa, saya perlu saya coba. Nggak bisa. Jadi aku konsumsi obat sekarang sudah 6 tahun. Tapi maksudnya ini orang tua. Dulu masih kelahiran. Saya tahu itu. Jadi itu sudah tua renta itu 76. Anda masih 20-an. Nah, kalau dia masih belum dikatakan tua renta, masih kuat fisiknya. 20 tahun itu masih bisa berperang sebagaimana kisah Rasulullah kan. Nah, hanya dia kurang olahraga mungkin. Intinya kalau masih diharapkan kesembuhan, maka dia tidak dia tidak membayar fidyah, dia tunggu kesembuhan tersebut. Kalau sampai dia tua renta, begitu kondisinya berarti. Jadi dihitung nanti di tua rentahnya itu, jadi sebagian berfidyah, sebagian kodok, sebagian berfidyah. Kalau dia tidak sembuh di masa masih stamina-nya kan, kemudian disambung dengan masa lemahnya sudah, ya Allah alam, di situ mungkin sudah masuk berfidyah. Baik. Ala kulli hal, tidak bergampang-gampangan seorang itu membayar fidyah. Wallahu alam. Intinya kalau dia orang sakit baru masa, artinya dia stamina di usia semasa itu, mungkin dia belum masuk pada tahap membayar. Tetapi antum yang lihat sendiri ya, maksudnya kalau memang dia sudah pernah coba dan lemah sekali, dia sudah berusaha tetapi lemah fisiknya, memang sudah lemah fisik karena ketuaan memang, ya bisa dikatakan dia berfidyah. Tetapi usia begitu kebanyakannya itu memang belum dikatakan rentah. Ya, belum dikatakan rentah. Tetapi kalau sudah dia tajribiyah, sudah dia latih dirinya untuk berpuasa dan belum bisa, karena memang kapan dia berpuasa langsung sakit lagi, misalnya Allah alam, ya mungkin dia bisa berfidyah. Tetapi yang saya mungkin tadi sudah saya katakan, berfidyah itu bisa dengan makanan pokok langsung tanpa dimasak, yaitu beras, dan bisa dengan masakan sudah jadi, mau bentuknya kotak, mau dibungkus atau apapun. Bisa juga kita undang orang, baru kita beri makan mereka sampai mereka kenyang. Jadi kalau 10 puasa yang kita 10 puasa yang kita berfidyah, maka kita panggil 10 orang, baru kita beri makan situ. Nah, intinya kita traktir, bahasanya begitu. Sasarannya orang miskin, tidak boleh orang kaya. Nah, itu haknya dia, karena sudah haknya, sudah miliknya nih. Dia mau bersedekah sama orang lain tidak ada masalah. Yang penting kita selesai tugas. Kita berikan kepada yang sesuai sasaran. Hah? Itu kan tanpa lauk. Tapi kalau lauk kan sudah beda lagi. Paling satu kayak yang cuci tangan ada ikannya, ada lauknya, itu kan sudah mencukupi dari memberi makan. Karena dalam ayat itu memberi makan maknanya, memberi makan. Memberi makan itu bisa memberi makan dengan makanan yang sudah jadi lengkap dengan lauknya, atau memberikan makanan pokok saja.
Kalau antum mau berbuat baik, beri dia 1 karung beras, baru ikan, tidak ada masalah. Artinya lebihnya dianggap sedekah. Lebihnya dianggap sedekah. Baik. Kalau tanpa udzur, artinya dia mampu ketika itu melunasi tetapi dia tunda-tunda, maka dia berdosa. Tetapi kalau dia miskin, artinya dia kewajiban membayar fidyah tetapi dia termasuk orang miskin, maka boleh, artinya boleh dia tunggu sampai dia mampu betul. Walaupun beberapa Ramadan yang berlalu, walaupun beberapa Ramadan akan berlalu dia belum bayar fidyah, sampai dia tunggu sampai dia mampu. Nah bisa ahli warisnya. Baik. Orang itu dia membayar fidyah orang yang sama, tapi bidangnya itu tidak per hari begitu. Biasanya setiap hari ke orang yang sama begitu. Nah, boleh memberi fidyah kepada orang yang sama dengan hari yang berbeda. Dengan hari yang berbeda. Maka yang saya katakan tadi, yang utama dia cari, memang dia berusaha cari jumlah orang miskin itu. Kalau tidak ada, maka otomatis kalau 10 orang miskin berarti dengan orang sama dia beri 3 kali. Atau bisa juga misalnya 7 orang miskin, walaupun ada orang miskin sana, tetapi hanya 7 orang miskin ini yang dia bisa beri, maka itu dia beri setiap kali sampai selesai tunggakan. Ada lagi? Kalau orang berfidyah nanti pas 1 Syawal. Bisa pas 1 Syawal. Intinya karena sudah berlalu Ramadan. Iya bisa 1 kali full. Nah, bisa juga. Bisa misalnya hari ini Ramadan kan, saya tidak berpuasa, bisa saya langsung lunasi hari ini. Iya, tapi untuk hari itu tok saja. Tidak ada yang bilang karena besok saya tidak puasa juga, jadi hari ini sabar 2. Tadi hari ini tidak berpuasa bisa kita bayar 1 kali. Nah, apalagi pembahasannya? Kita bahas beberapa permasalahan. Saya random saja ya. Yang berkaitan tentang sahur. Sahur itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Taib. Dan yang terbaiknya sahur itu, makan sahur itu adalah yang paling dekatnya dengan terbitnya fajar. Yang terbaiknya adalah yang terdekatnya terbit fajar. Taib. Kapan dia makan sahur jam 2, maka itu bukan makan sahur namanya. Itu makan malam. Itu makan malam. Taib. Dan dikatakan sahur itu ketika 1 teguk air dia sudah masuk padanya. 1 teguk air. Artinya kalau lebih dari 1 teguk air berarti ya lebih layak dikatakan makan sahur. Ya, lebih layak dikatakan makan sahur. Dan tidak ada dikatakan imsak sebagaimana sangkan orang-orang. Tidak ada dikatakan imsak sebagaimana sangkan orang-orang. Puasa itu maknanya imsak, menahan diri, umum. Hanya saja bagi siapa yang menahan dirinya, ya dalam rangka hati-hati jangan sampai sudah masuk waktu, maka ini diperbolehkan. Keyakinan orang imsak itu apa? Ya ini keyakinan bahwasanya kalau sudah imsak haram hukumnya untuk makan dan minum lagi. Tetapi kalau seseorang tidak makan dan minum karena keyakinan bahwasanya waktu ini tidak boleh makan, tetapi dia tahan jangan sampai sudah masuk waktu, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Bisa dipahami. Karena keyakinannya orang imsak itu apa? Ketika sudah masuk imsak tidak boleh makan dan minum lagi. Tetapi kapan dia menahan dari makan dan minum karena apa, untuk mewanti-wanti jangan sampai muadzinnya tertidur atau jangan sampai salah jamku, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Kemudian ya berkaitan tentang sahur, dan sahur itu makanan yang terbaik adalah kurma. Makanan terbaik adalah kurma. Sahur terbaik adalah kurma. Baik. Kita melompat kepada berbuka. Berbuka yang terbaiknya adalah dipercepat, tetapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Artinya kapan kita tunda 5 menit atau 10 menit tidak ada masalah.
tidak ada masalah. Tetapi terbaiknya orang berbuka itu disegerakan. Karena kata Rasulullah, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa manusia berada di dalam kebaikan selama dia bersegera di dalam berbuka. Selama dia bersegera di dalam berbuka. Dan juga di antara makanan sunnah yang dipakai berbuka adalah kurma, rutab baru tamar. Ya, kalau tidak ada baru air putih. Baru air putih. Nah, siapa yang makan di tengah puasanya, kalau dia makan karena sengaja jelas batal puasanya. Tetapi kalau makan dan minum tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Intinya kaidahnya apa yang terlupakan tidak membatalkan puasa. Termasuk berjima misalnya. Memungkinkan? Memungkinkan. Dia bangun tidur, sama-sama bangun tidur, lupa dia ternyata mereka sedang puasa. Dan saling tertarik karena dia lihat istrinya dalam keadaan indah, langsung dia gas. Nanti mereka selesai baru ingat, oh ternyata kita puasa ini. Ini tidak membatalkan puasa dan tidak berkafarah. Taib. Itu bisa ya tergambar. Demikian juga yang lain-lainnya. Taib. Kemudian boleh bagi seorang berpuasa itu jadi antara sahur dengan berbuka yang kita bahas, boleh seseorang itu sikat gigi. Ya. Yang terbaiknya siwak karena tidak ada rasanya. Sebagian para ulama kalau dia ingin memakai pasta gigi, maka dia pakai pasta gigi yang tidak ada rasanya, yang tidak ada aroma-aromanya begitu. Sebagiannya mengatakan seseorang tidak boleh bersikat gigi kecuali setelah tergelincirnya matahari. Tetapi yang sahih boleh dalam keadaan apa saja seorang itu bersiwak atau bersikat gigi. Karena kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati ila amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka saya akan memerintah mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Artinya boleh bersiwak dalam segala keadaan. Termasuk bolehnya adalah mencicipi makanan selama tidak tertelan. Boleh berkumur-kumur selama tidak masuk air kumurannya di tenggorokan. Boleh mandi karena kepanasan atau karena kehausan. Dia berenam, dia langsung lompat di sungai untuk menghilangkan hausnya, boleh. Selama dia yakin tidak akan masuk di kerongkongannya atau tidak tertelan. Bagaimana ludah yang keluar dari mulut? Apakah boleh menelan ludah? Jawabannya boleh. Apakah boleh menelan dahak? Jawabannya boleh. Apakah boleh menelan darah yang keluar dari gusi? Jawabannya boleh. Dengan ketentuan, jangan salah satu dari 3 yang kita sebutkan ini sudah melewati bibir. Kapan melewati bibir kemudian kita telan, batal puasa kita. Kenapa? Karena dia sudah bukan lagi bagian dari anggota tubuh. Misalnya kan ada tadinya kita mau meludah, langsung daripada saya ludahkan ini saya telan. Sudah di bibir kita, maka ini batal puasa kita. Tetapi kalau masih di dalam mulut, maka tidak mengapa, bagaimanapun banyaknya. Hanya kata para ulama, dahak itu sesuatu yang kotor maka layaknya dibuang. Tetapi kalau tertelan maka tidak mengapa. Demikian juga muntah. Muntah tidaklah membatalkan puasa. Kalau muntahnya sengaja, Syekhuna Abdullah Al-Mar'i dia anggap hadis yang mengatakan telah berbuka orang yang menyengaja muntah itu dhaif. Sehingga orang muntah dengan sengaja tidak juga membatalkan puasa. Baik. Demikian juga memakai misalnya orang kena asma, dia pakai semprot-semprot, ini tidak membatalkan puasa. Karena dia hanya sampai di mulut, tidak sampai di kerongkongan. Demikian juga orang memakai celak mata, tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang memakai tetes telinga, tidak membatalkan puasa. Yang mengkhawatirkan adalah hidung. Karena hidung itu ada bagian sampai kepada kerongkongan. Makanya dilarang di dalam hadis, tidak boleh kita bersungguh-sungguh di dalam istinsyak. Ya, itu menghirup air melalui hidung. Kapan kita sengaja dan tertelan, batal puasa kita.
batal puasa kita karena sudah ada larangan dari Nabi. Adapun yang 3 tadi, telinga, tetes mata, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Tidaklah membatalkan puasa. Bagaimana dengan makanan yang tertelan? Ada sisa-sisa makanan kita. Kapan dia sesuatu yang terasa kita makan besar supaya terasa kita telan, maka batal puasa kita. Tetapi apa yang sulit untuk terhindar, yang bisa larut di dalam air liur, maka tidak membatalkan puasa. Maka tidak membatalkan puasa. Termasuk hal yang tidak membatalkan puasa, donor darah. Ini sama dengan bekam. Bekam itu silang pendapat di kalangan para ulama apakah membatalkan puasa atau tidak. Yang kuatnya tidak membatalkan puasa, tetapi para ulama mengatakan layaknya dia lakukan di malam hari. Layaknya dia lakukan di malam hari. Demikian juga donor darah. Demikian juga suntik atau infus. Infus ada 2. Kapan infusnya adalah hal yang mengenyangkan dan menguatkan, maka membatalkan puasa. Tetapi kapan infusnya hanya pada aliran darah saja, maka ini tidak membatalkan puasa. Baik. Apalagi yang berkaitan tentang pembatal-pembatal puasa. Di antara hal yang membatalkan puasa itu keluar mani dengan sengaja. Ya. Keluar mani, kalau jima jelas keluar mani atau tidak keluar mani maka tidak jelas membatalkan puasa. Tetapi bagaimana keluar mani? Nah, kalau keluar mani dengan sengaja, ini misalnya ihtilam, maka ini tidak membatalkan puasa, mimpi basah. Karena itu luar dari kesengajaan. Tetapi gimana keluar mani dengan sengaja, dengan syahwat? Ini silang pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang kuatnya adalah membatalkan puasa. Karena kata Rasulullah SAW, orang berpuasa itu, ya, atau hadis qudsi, orang berpuasa itu tarku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena saya. Walaupun di sana ada mengatakan, para ulama mengatakan kalau orang melakukannya dengan sengaja, dia pandang perempuan kemudian tiba-tiba keluar, ya, atau dia lakukan perbuatan rahasia kemudian keluar, tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang kurang yang tidak kuat, karena jelas hadisnya meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang keluar maninya itu bukan karena kesengajaan, karena sakit misalnya atau karena takut misalnya, maka ini tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan madhi? Madhi tidaklah membatalkan puasa. Ini kalian paham bedanya madhi dengan mani? Madhi yang bening, mani yang kuning. Baik. Ini kapan madhi keluar, apakah dengan syahwat atau tanpa syahwat, maka tidaklah membatalkan puasa. Hanya mengurangi nilai puasa kalau dia keluar disebabkan syahwat. Dan juga boleh bagi seorang itu mencium istrinya, bercumbu dengan istrinya selama tidak berjima, dan selama dia bisa tahan syahwatnya. Kapan dia tahu dirinya adalah manusia yang gampang bersyahwat, maka dia tidak lakukan perbuatan tersebut. Dia tidak lakukan perbuatan tersebut. Allahu ta'ala a'lam. Baik, datangkan pertanyaan antum. Yang berkaitan tentang puasa tentunya, biar kita bisa bahas sekarang. Ya. Baik. Seorang yang bersafar, semenjak dari safarnya dia belum makan apa-apa dan sampai ke tempat tujuannya, begitu maksudnya? Kan dia bersafar itu, dia tidak berpuasa
kafar. Baik. Terus dia sudah tiba di tujuan. Baik. Apakah itu dia masih terhitung kafar atau dia sudah Tidak, kalau dia sudah sampai di negeri asalnya, dia tidak dikatakan safar lagi. Tetapi kalau misalnya dia di dalam safarnya dia tidak berpuasa, maka ketika dia tiba di negerinya, maka sama dengan wanita haid tadi. Artinya dianjurkan untuk tidak makan lagi, tetapi kalau dia makan maka tidak masalah. Keadaan kedua, kalau dari awal dia tidak berbuka, ya kan? Dari awal dia tidak berbuka. Dalam keadaan ada tidak diwajibkan baginya untuk berbuka, tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Tetapi tiba di tempat tujuannya atau tempat di kampungnya, dia ingin makan, maka di situ tidak diperbolehkan. Dia harus menahan, dia harus berpuasa di situ. Dia harus berpuasa di situ. Karena dia belum melakukan pembatal puasa tadi. Tapi Allahu ta'ala alam. Ada lagi? Baik. Nah, selama di waktu sahur tidak mengapa. Jadi dia makan misalnya obat. Jadi pertanyaannya, apa hukum makan obat yang bisa menguatkan tenaga, memberikan nutrisi di masa puasanya kita? Maka jawabannya ketika dia makan obat itu masih di waktu yang diperbolehkan untuk makan, yaitu di waktu sahur, maka boleh saja. Boleh saja. Demikian juga wanita boleh memakan obat yang mencegah haidnya. Boleh memakan obat yang mencegah haidnya, siklus haidnya, agar dia berharap tidak terputus puasanya. Hanya ini harus di atas petunjuk dokter. Jangan sampai obat yang dia minum adalah obat yang membahayakan dari siklus haidnya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Baik. Misalnya orang miskin ini Bagaimana? Misalnya makan siang dengan makan malam ketika makanan dilakukan itu 2 kali. Enggak. 1 kali dalam sehari. Ya, jangan di hari itu dikasih makan siang, makan pagi, makan malam. Dalam 1 hari, dalam 1 orang tidak diperbolehkan. Ya, 1 hari 1 makanan. Sebagai tambahan faedah, kalau misalnya ada orang tua yang meninggal dan ada tanggungan fidyahnya, maka boleh wali itu berserikat untuk membayar fidyah orang tuanya. Misalnya gimana? 30 tunggakan puasanya ini orang tua. Dan ada walinya 10 orang. Ada wali 10 orang. Maka boleh 1 orang 3 nasi. Dan dibayar sekaligus di hari itu, maka boleh. Dengan orang miskin yang berbeda-beda, maka ini boleh. Jadi lebih ringan. Demikian juga kalau ada orang tua yang meninggalkan hutang puasa dan keadaan walinya ada 15 orang, maka boleh dalam 1 hari itu walinya berpuasa semua 15 orang. Besok berpuasa lagi 15 orang. Jadi sudah 30 puasa. Boleh. Tidak mesti satu wali saja menanggungnya. Tidak mesti 1 wali saja yang menanggungnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Yang nambah puasa dengan puasanya. Nah, kalau dibangun di atas hal itu, artinya dia tidak tahu kapan keluar darah, maka kembali ke asal, puasanya sahih. Artinya dia nanti dia lihat darahnya keluar, ada darah keluar setelah dia berbuka. Maka kalau dia tidak bisa bangun di atas keyakinan, kapan keluar darah itu, maka asalnya puasanya sahih. Tetapi kalau dia yakin
puasa darah itu keluar 1 jam sebelum berbuka, maka dia harus mengqadha. Karena kan beda. Mungkin ya saya tidak tahu juga, tetapi kalau darah yang haid itu masih melekat di di celana kan kadang ini sudah kering, masih sudah lama, ya kan? Ini masih baru karena masih masih cair. Ya, mungkin bisa dibedakan dengan itu. Tetapi kalau dia belum bisa, dia tidak yakin atau tidak punya keyakinan kapan keluar, dia tidak bangun keyakinannya bosnya ini keluar di jam ini, maka asalnya puasanya sah. Ya, kalau dia lihat setelah berbuka, wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak ada. Masih banyak yang tersisa yang kita nggak bisa bahas. Nah, kita cukupkan insyaallah taala sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan, memberikan semangat kita di bulan kedepannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita bisa berjumpa di tempat ini dan juga kita berharap berjumpa di surganya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini sebagai penggugur dosa-dosa kita dan sebagai pemberat amalan kita di yaumil qiyamah. Jika ada salahnya itu datangnya dari kami pribadi dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa kan? Duhur. Sudah masuk di? Udah lama ini?